Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya ngecek ke kebun Dr. Durian 1. Untuk sore ini saya nyuruh anggota, ini lagi ngecek ya, suruh anggota untuk ngorek lubang. Jadi sekarang ini kan posisinya kan masih musim hujan, jadi belum butuh air dan tanah masih basah untuk dikorek enak. Ini saya bikin, ini udah saya garisi itu, nah tuh sampai sana, terus nuai jauh sana. Di atas ada bak penampungan air, itu nanti saya korek. Ini untuk masang ini pipanya yang mau kita pakai HDPE, ini yang 3/4 aja. Ini satu rollnya yang 200 meter, ini 3 roll berarti sekitar 600 meter. Kalau 1000 meter kan 1 kilo. Ini kita pakai 600 meter aja. Ini untuk alat penyemprotannya, nanti biar memudahkan dalam penyemprotan. Ini udah kita pakai selang panjangnya 400 meter, 300 meter. Kita pakai 300 meter untuk, jadi fungsinya nanti untuk pengambilan airnya enak, kita nantinya udah nggak payah kali. Itu pipa HDPE nya tadi. Ini alat-alat semprot yang pakai kompresor, ini yang pakai karbu. Ini HDPE nya tadi. Sistem penyambungannya dia udah nantinya nggak pakai lem-lem lagi, dia modelnya pakai kenop. Pakai kenop seperti ini ya. Nah, ini kenopnya ada. Ini over shock. Ini over shock dari pipa ke HDPE. Ini masuk ke pipa, jadi yang ini masuk ke pipa PVC, ini masuk ke HDPE nanti over shocknya ini. Terus lengkap ini dop, di akhir nanti harus pakai dop. Ini dopnya. Ini stop kran, ada T nya juga. T ini jenisnya over shock, dop, terus T sama elbow sama over shock. Ini nggak pakai dipanasi lagi, pakai itu semua nih. Ini udah, ini ya alatnya. Udah lengkap alat-alat kita untuk berkebun. Nah, lebihnya seperti itu. Pipa HDPE yang kecil aja 3/4 sampai tembus sana. Nanti saya tanam. Tujuan saya nanti pas di saat musim kemarau itu untuk penyiraman, untuk penyemprotan juga lebih enak, tidak jauh kali langsir airnya nantinya. Ini kita survei dulu ya, seperti ini. Tuh, kita survei dulu. Nih, coba kita ke atas ya.
Kita ikuti ke atas, dari atas nanti ke bawah. Nih. Ini yang sudah pasca berbuah ini. Nah, ini pipanya. Ini pipa induk dulu. Di dalam pipa induk itu nanti kita cabangkan ke sana, ke ujung sana. Nah, sana sama ke sana sekitar 50 meter. Ke sana juga 50 meter. Nanti kita cabangkan, ditekan biar enak dalam penyiraman, penyemprotan. Untuk antisipasi pas musim kemarau nanti. Ini nanti dikorek nih. Ini dikorek. Jadi pas saat musim kemarau kita udah nggak bingung untuk nyiram. Di atas sana ada bak penampungan air. Ini tembus ke sana terus naik. Itu sekitar 100 meter ke atas itu ada bak penampungan air. Ini hari ini musim ini dia lagi nggak butuh air karena ini ya, ini talinya ini karena ini lagi musim hujan. Jadi lagi nggak butuh air. Nih. Lurus. Sana. Ini ya. Terus ini ke sana nanti yuk kita tengok sampai bak tadi. Ini kan kita buat pengairan nih sampai tembus. Dulu nggak pernah kita siram, tapi nanti musim kemarau nanti takut apa kekeringan kita. Nah ini terus ya kita coba bikin sistem pengairan. Nah ini sampai sini nih. Lumayan. Nah di sini ini kan situ tuh sembuh sampai sana. Nih nanti kita korek, kita cari ini ada dulu pipanya, kita tunjukkan baknya. Nih kan, ini coba kita tengok. Ini baknya, bak tampung. Ini dari situ sampai sana. Ini bak tampungnya 5 meter persegi, dalamnya hampir 2 meter. Jadi ini yang digunakan untuk cadangan pengairan bila mana nanti terjadi musim kemarau. Ini sistemnya
tak ada hujannya, sini nggak ada mata air. Jadi ini sistem tak ada hujan. Ini udah saya bikin bak tampung permanen. Nah seperti ini. Nanti disalurkan ke bawah sana terus. Nanti ya kita tengok nanti ya. Nah, sampai sana salurkan ke bawah. Tuh. Kita tengok lagi ya. Nah itu ke sana terus tadi di atas tadi kan. Nah ini talinya, tali ini tembus sampai bawah nih. Nanti ya biar siap korek dulu, nanti kita pasang itu. Nah, itu tuh. Ini sudah umur 4 tahun lebih nih, batangnya udah besar, memang udah saatnya udah mulai produksi nih. Tuh, untuk menghadapi nanti saat terjadi pembuahan, nanti enggak kekurangan air ya, seperti itu. Nah, itu keluar bunga tuh, biar nggak keluar air nanti, biar ada airnya, ada stok cadangan air, enggak kekurangan air. Jadi karena nggak ada mata air, sistemnya bak tada hujan. Jadi saat kayak musim sekarang ini kan musim hujan, kita tampung air stok, nanti pas saat musim kemarau kita keluarkan. Itu sistemnya. Jadi bisa alhamdulillah sampai saat ini umur 4 tahun ini bertahan durian kami. Ini bagus-bagus dia. Ini karena kita sistemnya seperti itu. Dulu nggak ada, aku manfaatkan airnya itu. Saya siram manual. Ini udah mulai masih musim hujan. Kita bikin sistem pipa pengairan dulu. Nah, ini kita gali terus sampai bawah sana untuk bikin sistem pengairannya ya. Nih, mumpung sekarang masih musim hujan, penguraiannya enak, terus airnya belum dibutuhkan. Nah, ini saya korek sekitar 50 cm supaya nanti saat membersihkan nggak kena nggak kena ini, kena cangkul atau mata babat. Seperti itu. Ini lagi penguraian. Ini kalau durian memang udah besar-besar. Di sini ada sekitar 6 hektar. Saya nggak sistem kasih pengairan pohon per pohon, belum sanggup untuk menyediakan pipanya. Jadi saya bikin seperti ini aja dulu untuk memudahkan dulu. Nanti setiap 20 meter seperti ini kita kasih keran, larikan ke sana, ke ujung sana, terus ke ujung sana itu larikan. Tapi alhamdulillah ini sampai sekarang bagus. Nih sebenarnya untuk di daerah kami ini untuk curah hujan ini masih stabil, paling lama 1 bulan itu udah paling lama itu nggak hujan. Ini seminggu hujan, seminggu terang, jadi masih stabil. Nah, seperti ini. Mana keras sekali. Nah, ini anggota lagi
ngorek nih sekitar 50 cm ini, kita korek anggotanya. Nih nanti tembus sampai sana ini. Ini view-nya ada di Lembah Alas tuh. Di situ tuh Lembah Alas. Aceh Negara Kutacane. Nah, situ tuh kebunnya dari atas sana. Ya nggak sanggup kalau sampai ujung ke ujung. Jalan kaki. Nih. Nah, seperti ini. Nah, besar. Yang ini nih saya pun agak heran ini sebenarnya. Apakah tanah itu juga pengaruh dengan penanaman jenis duriannya? Karena untuk oci semuanya kurang bagus, cenderung daunnya keriting kecil semua yang jenis oci ini. Atas sana, tapi musangking bagus. Musangking udah luar biasa bagus, tapi kalau oci entah kenapa agak trouble. Itu tuh masih jauh ke bawah sana, masih jauh kali. Yang sananya pun masih ada yang turun ke bawah lagi. Jadi ini nantinya nggak pakai pompa, pakai sistem gravitasi. Air pengepul di atas terus dialirkan ke bawah, tidak menggunakan alat. Ini saya bikin seperti itu nantinya. Seperti itu ya. Mbaknya ada 2. Dan ini kebun abang kita nih, itu udah lama, itu umurnya udah 10 tahun lebih. Udah banyak uang pun dikerjain sendiri, takut uang habis ini. Ya kan ini. Nah, abang ini bu kerjain sendiri ini ya kan. Nih. Nah, inilah umurnya 8 tahun masih kayak gitu. Ini 8 tahun dari mana, Kin? Kebun itu 5 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Ya apa kerjamu nih? Enggak ada kerja aku ini. Korek. Bagi tipu tuh lere. Pindah dia korek tibunya lagi. Atau apa? Dari sini nih kan, nih. Tuh. Nah, situ terus naik sana. Terus kan. Terus naik turun. Tadi kan ada pondok kita yang atas. Ini tembus sampai sana lagi, terus ke bawah, nanti masih jauh. Tuh. Seperti ini ya. Nih. Itu seperti itu. Kayak gitu. Tembuskan sampai atas sana. Nih. Kira-kira 50 cm dalamnya. Di bawah sana juga ada. Bawah sana ada juga. Itu kita tes. Ini kita dulu pakai manual, pakai cangkul nih, bikin jalannya ini, jalan tembus ke sana itu cangkul kan. Sini pakai cangkul. Ini sampai sini nanti nih. Tuh, wow, sana tuh ke atas, tembus ke bawah nih. Tembus, nanti turun ke sana terus.
Ini 6 meter nih ya. Ada yang satu ke bawah sana lagi belum, nggak sanggup lagi perjalanan kita. Nah nih tuh kami tembus ke sana terus ke bawah. Nah, sampai pondoknya ada 3 kita. Ini bak yang kedua yang di bawah. Yuk kita coba tengok banyaknya tuh. Yang satu yang parah itu, Des. Iya, enggak pas. Hah? Orang rapat kayak gaji bulan. Yang ini yang parah, Des. Iya, udah gue ikat. Yang ini kan enggak ada lagi darahnya. Nah, ini bak yang kedua. Panjangnya 13 meter, lebarnya 2 meter, dalamnya 2 meter 20. Ini kita korek lagi. Mungkin kurang lebihnya seperti ini. Nanti sistem pengairan kami. Ada saran atau komennya, mungkin bisa kasih masukan atau bagusnya gimana, nanti kasih masukan. Yang belum kita bersihkan. Untuk pembuatan sistem pengairannya cukup saya rasa saat ini. Salam petani durian, semoga jaya dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.